sekalian yang sama-sama saya hormati. Tadi sudah kita mendengar berbagai pemaparan yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Namun ada 3 hal menurut saya yang kemungkinan kita lupa dengan betapa beratnya berbagai macam permasalahan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini. Saya menyebut ada 3 persoalan. Pertama, kita sekarang itu ditangkangi oleh satu rezim internasional. Rezim internasional itu adalah peraturan-peraturan yang disepakati pada tingkat internasional yang kemudian menyandera seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi kita. Jadi kalau di dalam investasi terkait dengan migas, kita sekarang itu sudah menandatangani sekitar 67 bilateral investment treaty. Bilateral investment treaty itu adalah suatu perjanjian investasi bilateral yang melindungi investasi asing yang ada di Indonesia. Jadi dia harus tidak boleh dinasionalisasi. Kalau dia diambil alih secara paksa, maka negara harus memberikan kompensasi dan lain sebagainya. Dan kalau kita melanggar bilateral investment treaty itu, maka kita akan dibawa ke ICSID. ICSID itu International Council untuk Dispute Settlement atau penyelesaian sengketa di dalam bidang investasi. Dan termasuk dengan Prancis kita menandatangani bilateral investment treaty dengan Inggris, dengan semua negara-negara di mana investasinya ada di Indonesia. Itu yang pertama, Pak. Itu baru BIP. Yang kedua, kita mengikatkan diri di dalam berbagai macam rezim internasional lain. Di antaranya besok akan berlangsung di Bali ada 2 pertemuan. Yang dua-duanya itu concern bicara tentang investasi. Yang itu harus dijalankan dengan sepenuh hati oleh pemerintahan ini. Satu itu ada pertemuan APEC yang akan berlangsung Oktober di Bali nanti. Kedua itu ada pertemuan WTO. Dua-duanya bicara tentang investasi. Dan seluruh akibat dari seluruh perjanjian itu, maka kita wajib memberikan perlindungan investasi tingkat tinggi kepada investasi asing yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh memperlakukan mereka secara diskriminatif. Kita harus memperlakukan sama dengan BUMN kita dan seterusnya. Dan seluruh aturan di dalam rezim internasional itu sudah menjadi undang-undang di negara ini. Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan migas yang mungkin akan menjadi PR kita ke depan. Satu itu Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang 25 tahun 2007. Undang-undang itu mewajibkan kita memberlakukan asas non-diskriminatif. Non-diskriminatif itu artinya asas perlakuan yang sama. Ketika kita memperlakukan total berbeda dengan Pertamina dan seterusnya, maka kita melanggar undang-undang kita sendiri. Itu yang saya sebut, kita menyandera diri kita sendiri dengan undang-undang ini. Kedua, kita berhadapan dengan undang-undang migas. Ketiga, kita berhadapan dengan undang-undang BUMN kita yang sangat neoliberal. Dan kita berhadapan dengan berbagai macam kebijakan di dalam negeri, seperti peraturan tentang daftar negatif investasi, Perpres 36 tahun 2010, di mana seluruh kegiatan di sektor migas, mulai dari hulu sampai dengan hilirnya, mulai dari kegiatan jasa-jasa pemeliharaan dan lain sebagainya di sektor migas itu dapat diserahkan kepada asing hingga 95% penguasaan sahamnya. Dan itu menjadi masalah-masalah yang besar yang kita hadapi sekarang. Dan kita tahu bahwa seluruh proses pembuatan undang-undang itu telah lahir sejak era reformasi. Sejak LOI 98 sampai 2003 dilanjutkan oleh pinjaman-pinjaman luar negeri lainnya yang mendorong pemerintah kita untuk membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sangat pro-liberal. Dan menurut saya urusan blok Mahakam itu hanya satu blok, ada ratusan blok dengan potensi migas yang besar Indonesia. Dan kita terikat dengan hal yang ketiga, setelah pertama rezim internasional, kedua undang-undang di dalam negeri, ketiga adalah kontrak-kontrak jangka panjang yang sudah kita tanda tangani, BSC, kontrak produksi sharing migas dan lain sebagainya. Dan seluruh kontrak-kontrak itu tidak pernah kita tahu, tidak pernah dibuka ke publik secara transparan, sangat tertutup, sangat eksklusif, dan itu membuat kita tersandar sampai dengan saat ini. Pelanggaran atas kontrak sedikit saja itu langsung diadukan ke arbitrase internasional, dan yang digugat itu adalah negara. Disitulah maka sejak awal saya bilang, kalau negara itu melakukan kontrak dengan swasta, kedudukan negara dengan swasta setara. Tapi kalau Pertamina yang melakukan kontrak seperti zaman dulu, maka kedudukan itu berbeda kalau dengan sekarang. Jadi yang bisa digugat di ICSID itu adalah Pertamina. Kalau sekarang langsung negara digugat. Dan kita sekarang ada 7 gugatan di arbitrase internasional di ICSID yang masih akan terus berlangsung, dan itu akan berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran US dollar. Itu yang ketiga adalah kontrak.
Dan Bapak-Bapak tahu sekarang kontrak migas yang sudah kita keluarkan oleh pemerintah sampai sekarang itu kalau dihektarkan mungkin sekitar 95 juta hektar. 95 juta hektar itu hampir separuh luas wilayah Indonesia. Jadi 195 juta hektar wilayah Indonesia daratannya. 95 juta hektar sudah kita alokasikan untuk kontrak-kontrak migas. Belum kontrak di bidang lain, di bidang pertambangan, mineral dan batu bara yang tadi disebutkan oleh Pak Gurtubi dan lain sebagainya. Kalau saya hitung semuanya Pak, kontrak migas 95 juta hektar, kontrak mineral batu bara 42 juta hektar, kontrak perkebunan dalam bentuk HGU di bidang perkebunan 9 juta hektar, kehutanan 32 juta hektar, luas semuanya itu sekitar 178 juta hektar. Luas wilayah kita itu hanya 195 juta hektar. Jadi sebenarnya seluruh wilayah kita itu sudah dibagi-bagikan kepada kontrak-kontrak asing. Diskusi kita persis berlangsung di tengah krisis yang melanda kita, dan krisis itu ternyata disebabkan oleh impor migas yang besar. Sekarang apa yang menjadi strategi SBY untuk menyelamatkan ekonomi kita? Tidak lain adalah memburu dolar, ya, memburu investasi asing, menjual bank-bank kepada asing agar dia mendapatkan penerimaan dalam bentuk dolar. Karena ekspor tidak mungkin, pasti defisit, ya kan, pasti terpuruk, utang besar, neraca pembayaran kita pasti defisit. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh SBY adalah mencari uang asing masuk ke sini. Jadi investasi itu tidak hanya urusannya kepada penguasaan kekayaan ekonomi kita di dalam negeri, tapi ini berurusan dengan bagaimana SBY menyelamatkan nilai tukar rupiah. Beda kalau Pertamina yang ambil dengan investasi asing yang ambil. Karena kalau investasi asing yang ambil, maka ada uang masuk ke sini, dolar masuk ke sini sehingga bisa memberi sedikit stimulus bagi peningkatan nilai tukar. Itulah yang menjadi upaya-upaya pemerintah kita sekarang. Sehingga menurut saya tidak ringan tantangan berkaitan dengan blok Mahakam, karena yang sedang diburu pemerintah sekarang adalah memburu investasi asing dalam rangka memulihkan penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Dan itu betul kesimpulan terakhir. Saya ingin mengatakan bahwa 3 problem yang kita hadapi sekarang bukan semata-mata problem pengkhianatan SBY, walaupun itu adalah pengkhianatan SBY sebagian besarnya, tapi reformasi yang kita jalankan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Karena apa? Karena sepanjang reformasi kita mengubah undang-undang dasar, mengamandemen undang-undang dasar, dan undang-undang dasar kita yang ada sekarang itu tidak bisa kita pakai untuk menyelamatkan sistem bernegara kita. Karena dengan sistem ini tidak ada cara lain, kita harus jual negara. BI independen, ada OJK, ada macam-macam di sektor keuangan. Migas dipecah-pecah jadi berantakan, jadi BP Migas, SKK Migas, dan segala macam. Pangan dipecah-pecah jadi berantakan seperti sekarang. Semua urusan ekonomi kita menjadi berantakan. Semuanya karena amandemen terhadap konstitusi dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Maka sebenarnya apa yang terjadi pada era reformasi adalah pengkhianatan terhadap apa yang diamanatkan oleh pendiri bangsa, sehingga upaya ini tidak bisa dipisahkan dari upaya keseluruhan kita untuk mengembalikan kita kembali kepada konstitusi dasar kita yang asli, termasuk di dalam urusan perjuangan tentang blok. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.